Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait sidang paripurna yang kembali digelar oleh DPRD Kota Parepare dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman pagu indikatif untuk tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare tentang kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun 2023. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Haja Andi Nurhatinati Puesos, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Tasming Hamid SEMH, yang dihadiri Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim pada Rabu 12 Januari 2022. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Parepare Pasal 120 Ayat 1 C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 18 orang, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-7, masa persidangan kedua dan sidang ketiga tahun rapat 2022, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Sementara itu, laporan hasil pembahasan terkait kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun 2023 dibacakan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare, Haji Tasming Hamid SEMH. Yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan pagu indikatif wilayah Kota Parepare tahun 2023. A. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Lamperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim menyampaikan apresiasinya dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan Ranperda tersebut. Kami atas nama pemerintah Kota Parepare menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRD atas komitmen keseriusan dan kerja keras untuk membahas pagu indikatif wilayah tahun 2023 ini, serta adanya kesepahaman terhadap kebijakan umum pagu indikatif di Kota Parepare. Semoga amal baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya tentu mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya yakin kebijakan umum pagu indikatif ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kota Parepare dan turut mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Olehnya itu, setelah nota kesepahaman kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun anggaran 2023 ini ditandatangani, agar segera disosialisasikan dan disampaikan ke seluruh kecamatan sebagai acuan musrembang kelurahan dan musrembang kecamatan di dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023, dan diingatkan bahwa penggunaan pagu indikatif wilayah kecamatan dapat mendukung terwujudnya visi misi Kota Parepare dan merupakan kebutuhan prioritas wilayah berdasarkan analisis objektif data-data yang jelas berdasarkan musrembang. Rapat
paripurna Dewan yang terhormat. Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, asisten, staf ahli, serta pimpinan SKPD, camat dan lurah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pria Parubaya yang merupakan warga Enrekang terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena aksinya yang hendak mencabuli anak di bawah umur ketahuan warga saat korbannya loncat dari motor. Pelaku pencabulan anak di bawah umur ditahan kepolisian Resort Parepare. Pada Rabu kemarin, Polres Parepare melakukan rilis terkait kasus tersebut. Adapun pelaku berinisial NB merupakan seorang pria berumur 50 tahun warga Enrekang yang bekerja sebagai petani. Kronologi kejadian, pelaku yang sering bermabuk-mabukan ini menarik paksa korban O berumur 12 tahun saat berjalan di Jalan Mapayuki, Kecamatan Soreang, dan langsung menarik korban ke lahan kosong. Dari keterangan polisi, pelaku telah mencabuli korban sebanyak 2 kali di lokasi yang sama dan saat kembali melakukan aksinya, pelaku membawa korban menggunakan sepeda motor, namun korban sontak loncat dari motor dan dilihat oleh warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke pihak kepolisian. Pelaku kini telah ditahan di Mapolres Parepare dengan barang bukti pakaian korban. Korban pulang dari rumah temannya. Pada saat dia pulang, dia lewat di depan tukang cukur. Disitulah tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal menarik tangan kanan si korban ke belakang tempat tukang cukur ini dan lalu menyuruh korban untuk baring di atas rumput. Kemudian orang tersebut membuka baju dan celana korban dan lalu menyetubuhi korban. Namun saat itu korban sempat berteriak, namun orang tersebut menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya. Setelah itu korban tersebut dikasih uang sebanyak Rp100.000 dengan berkata, ambil ini uang tapi jangan kau melapor ke orang. Lalu orang tersebut meninggalkan korban. Setelah itu korban memasang kembali pakaiannya lalu pulang ke rumah neneknya. Kemudian kalau umurnya korban berapa sih? Umur 12 tahun. Pak, ada berapa kali tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini, Pak, ke korban? Jadi pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan pencabulan sebanyak 1 kali. Itu si pelaku ini mengantar pulang si anak setelah melakukan pencabulan dan di tengah perjalanan anak tersebut lompat dari motor dan itu ada yang melihat. Nah disitulah ketahuan. Akhirnya setelah ketahuan dibawa ke sini diinterogasi, ternyata sudah terjadi persetubuhan dan hasil dari visum juga selaput darahnya sudah tidak utuh seperti itu. Apa ada intimidasi atau kekerasan yang dilakukan pelaku ke korban sampai nanti untuk ketiga kalinya baru terungkap atau gimana? Pada saat itu setelah korban ini seperti yang disampaikan tadi bahwa dipaksa. Jadi ketika anak itu lewat, itu ditarik dan disetubuhi. Atas perbuatannya ini, pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara korban kini mengalami trauma dan masih mendapatkan pendampingan dari TP2A Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Rekaman CCTV 2 bocah yang menyeberang jalan ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor viral setelah dibagikan di media sosial. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh aparat Polantas Polres Parepare. Inilah detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jalan Atletik Timur, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kecelakaan yang terjadi pada Rabu sore kemarin ini terekam CCTV Masjid Raudatul Nur, tempat kedua bocah ini mengaji. Dalam rekaman CCTV, nampak keduanya menyeberang jalan sambil berlari. Dari arah barat, 2 buah sepeda motor melintas tepat di sebelah kiri jalan. Salah satu sepeda motor yang melintas langsung menabrak kedua bocah ini. Video rekaman CCTV ini pun seketika viral setelah dibagikan berkali-kali di sosial media.
Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh aparat Polantas Polres Parepare dan telah mengamankan barang bukti, yakni 1 unit sepeda motor milik pelaku. Tanggal 12 Januari 2022, kemarin kurang lebih jam 17.00 ya, di tepatnya Jalan Atletik di depan Masjid Raudatul An-Nur, ya, di mana dari kendaraan roda 2 yaitu motor CRF Honda kemudian menabrak 2 orang anak kecil yang berumur 7 tahun ya, yang menyeberang dari arah masjid menyeberang ke sebelah. Jadi kecelakaan ini disebabkan adik yang 2 orang ini menyeberang dengan cara berlari, yang kemudian dari arah bersamaan 2 kendaraan melintas, kemudian dari belakang ditabrak oleh kendaraan CRF ini. Akibat dari kecelakaan ini kemudian 2 orang yang mengalami luka-luka. Yang adik Kaila ini ada luka di belakang telinga sedikit dan sempat dirawat di rumah sakit, namun yang satu tidak dirawat ya. Tuntas Polres Parepare sudah mendatangi TKP dan kemudian mengamankan barang bukti, kemudian mengolah TKP, juga telah berkoordinasi dengan Jasara Harja untuk dilakukan bantuan di rumah sakit untuk pengobatan daripada korban. Ya. Saat ini kondisi kedua bocah korban kecelakaan sudah membaik, sementara pelaku dikenai wajib lapor oleh pihak kepolisian. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pasca perubahan pengurus TPPKK Kota Parepare menggelar rapat konsolidasi bersama sejumlah pengurus tingkat kecamatan dan kelurahan yang membahas terkait tupoksi PKK dan juga program kerja penekanan angka stunting di Kota Parepare. Pengurus tim penggerak atau TPPKK sekota Parepare melakukan rapat konsolidasi pasca reshuffle pengurus beberapa waktu lalu. Rapat konsolidasi yang melibatkan PKK Kota, kecamatan dan kelurahan ini dikemas secara santai dalam acara silaturahmi yang digelar di Balai Anun Parepare pada Rabu kemarin. Ketua TPPKK Parepare Haja Erna Rashid Taufan mengatakan, rapat konsolidasi itu menjadi ajang dalam membangun kebersamaan para pengurus PKK sekota Parepare, serta untuk menyosialisasikan agar pengurus kecamatan dan kelurahan dapat menyesuaikan tugas dan fungsi berdasarkan struktur baru sesuai dengan peraturan Kemendagri. Dalam kesempatan itu juga, Haja Erna Rashid Taufan menekankan dari berbagai program yang akan dilakukan, stunting masih menjadi isu sentral, khususnya dalam proses pendataan yang valid. Selain stunting, Ketua PKK Parepare juga berharap PKK dapat tampil sebagai garda terdepan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pencapaian target vaksinasi. Alhamdulillah ini rapat pertama PKK se-Kota Parepare, mulai kota, kecamatan dan kelurahan untuk menyusun juga salah satunya konsolidasi program-program apa yang akan kita laksanakan di tahun ini. Menjadi isu sentral sekarang ini, kalau tidak salah stunting masih, dan saya lihat kemarin pejabat PKK bekerja sama dengan dinas-dinas terkait sehingga turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan yang jauh lebih baik, karena kemarin itu data kita tinggi karena salah ukur, ya bukan karena banyak. Dan saya juga heran kenapa di Parepare bisa banyak sekali stunting. Karena setiap saya turun itu anak-anak bagus-bagus. Pernah satu kali saya dibawa di Watang Bajik Kiki, saya gendong itu anak. Dia bilang ini anak salah satu anak yang stunting. Terus saya gendong, terus saya lihat tinggi, kayaknya enggak pantas dibilangnya itu stunting gitu. Jadi itulah yang akan kita bicarakan nanti, yang merupakan kewajiban kita sebagai PKK, tanggung jawab kita untuk mendukung program pemerintah, dan juga terkait juga mungkin vaksinasi yang harus lebih dimaksimalkan, disosialisasikan agar tidak berbenturan nanti dengan masyarakat. Ya nanti PKK selalu sebagai fasilitator, selalu sebagai memberi motivasi kepada masyarakat apapun program-program yang dilaksanakan pemerintah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Setelah ditetapkannya pagu indikatif wilayah Parepare yang sebesar 7,318 miliar lebih, Wakil Wali Kota Parepare menyampaikan harapannya kepada setiap lurah kiranya dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam menjalankan usulan prioritas dari masyarakat. Menyusul ditetapkannya pagu indikatif wilayah Kota Parepare, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare tentang kebijakan umum pagu indikatif wilayah tahun 2023 di ruang rapat paripurna pada Rabu 12 Januari 2022. Adapun besaran jumlah pagu indikatif wilayah tersebut mencapai 7,318 miliar lebih yang akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan berdasarkan variabel atau indikator penilaian, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah usaha mikro dan kecil, jumlah masyarakat miskin, dan variabel lainnya. Pagu indikatif wilayah tahun 2023 sebesar 7.318 juta rupiah, lain 17,318 miliar rupiah lebih yang akan didistribusikan ke 4 kecamatan berdasarkan indikator. Indikator yang menjadi variabel pendistribusian adalah antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah usaha mikro dan kecil, jumlah masyarakat miskin, jumlah kelompok tani dan nelayan, serta indikator ekologi yaitu FPH dan jumlah bank sampah aktif, sehingga ditetapkan untuk Kecamatan Batu Kiki sebesar 1,762 miliar rupiah, dan adapun penetapan pagu indikatif wilayah. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang diwakili Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim mengharapkan kepada para camat dan lurah agar mengusul usulan masyarakat berdasarkan prioritas dan disesuaikan dengan pagu indikatif wilayah kecamatan dan kelurahan, serta mengkoordinasikan dengan kepala SKPD terkait usulan tersebut sehingga menyiapkan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMD tahun berjalan. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada para camat dan lurah agar menyusun usulan masyarakat berdasarkan prioritas dan disesuaikan dengan pagu indikatif wilayah kecamatan dan kelurahan, serta mengkoordinasikan dengan kepala SKPD terkait usulan tersebut sehingga menyiapkan program dan kegiatan yang disesuaikan RPJMD dan RKPD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sejumlah alat ukur yang digunakan SPBU di Kota Parepare disidak pengawas kemetrologian Dinas Perdagangan untuk menjamin takaran BBM yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hak konsumen. Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Parepare kembali melakukan sidak stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kali ini pihaknya melakukan pemeriksaan alat ukur pompa bensin di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis 13 Januari 2022. Pada SPBU ini ada sebanyak 10 nozzle dari media Pertalite, Solar, Dexlite, dan Pertamax yang dilakukan pengujian, termasuk segel yang berada dalam mesin pompa BBM. Jika tak sesuai aturan dan syarat, maka akan dikenakan sanksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan alat ukur telah memenuhi syarat TERA, sehingga BBM yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat ini terjaga dan menjamin hak konsumen. Dari hasil kebenarannya, hasil pengujiannya memenuhi syarat, dan juga tanda teranya masih berlaku. Dalam hal ini tanda teranya masih terjamin, legalitasnya tidak ada putus, tidak ada yang digonta-ganti oleh pemiliknya, sehingga alat ukurnya terjamin. Seluruh SPBU di Parepare secara bertahap bakal diperiksa. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan SPBU untuk jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur, khususnya dalam transaksi perdagangan yang menjadi hal penting peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Dalam menyerap aspirasi masyarakat tidak selalu dalam kegiatan yang resmi, namun hal ini juga dapat dilakukan dengan berkunjung langsung ke tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh Haja Erna Rashid Taufan ketika hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid di Tonrangeng, Kecamatan Bacukiki Barat. Menyerap aspirasi masyarakat tidak selalu dalam kegiatan reses DPRD pada umumnya. Seperti yang baru-baru ini dilakukan Haja Erna Rashid Taufan ketika hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid yang ada di Tonrangeng, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Imam Masjid mengemukakan banyak hal kepada Haja Erna Rashid Taufan, salah satunya cara membentuk TKA-TPA di masjid. Selain itu, Imam Masjid dan beberapa orang jamaah juga meminta beberapa bantuan buku Iqra dan Al-Quran. Haja Erna Rashid Taufan yang memang telah berkomitmen membumikan Al-Quran ini sigap menyikapi permintaan tersebut. Dari beberapa usulan tersebut, Haja Erna Rashid Taufan berpendapat begitu pentingnya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat agar dapat mendengarkan keinginan dan masukan-masukan mereka. Jadi saya singgah di salah satu masjid di Tonrangeng untuk sholat. Ya, tapi kemudian walaupun pakai masker ada yang tahu juga penduduk, jadinya setelah sholat itu bapak-bapak pergi ke saya, imamnya juga minta karena ternyata itu masjid baru, saya kira masjid sebelahnya, masjid apa yang namanya saya lupa, minta mau dibentukkan TPA. Bagaimana syaratnya? Saya juga nanti mau tanya bagaimana, karena saya bilang kalau tidak salah yang membentuk itu mereka sendiri pengurusnya. Nah, seperti itu. Terus minta Bu? Ini saya harus kasih tahu dulu nanti. Minta juga Iqra. Nah, kalau itu saya sudah janji Iqra, dan mereka juga minta Al-Quran. Kebetulan saya sehari-hari ya bawa Al-Quran memang karena tanggung jawab saya sebagai ketua FKPPI dan FKCA juga DKNT memang selama ini membumikan Al-Quran. Ya. Nah, kemarin Pak Imam itu ada saran yang dia minta untuk FKUB. Katanya kalau bisa masjid sekarang tidak usah lagi, maksudnya dibatasi dulu pembangunannya, karena yang kita perlukan itu bukan bangunan-bangunan cantik tapi kosong melompong. Jadi kepengurusan juga itu sama majelis taklim, buka di sini, buka di situ. Mereka itu pengurus sama pengurus bagaimana? Nah itu dan tidak sekali debat wali ini. Jadi saya bilang ternyata penting untuk turun ke masyarakat. Saya tidak sengaja, tetapi mereka tidak tahu di mana mau bicara. Hanya singgah sholat maghrib ya? Hanya singgah, karena saya mau ke satu tempat, tapi kalau ke Rujak, ke Bulu lewat maghribnya, jadi saya singgah di situ dan ya walaupun saya pakai masker, ada yang nggak tahu jadi orang. Apalagi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kapolres AKBP Weli Abdillah memberikan penghargaan kepada sejumlah nakes dan beberapa pihak yang terlibat atas dedikasinya dalam membantu program vaksinasi di Kota Parepare yang saat ini telah mencapai di atas 70%. Ratusan tenaga medis atau nakes mendapatkan penghargaan dari Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah. Penghargaan itu diberikan lantaran saat ini Parepare mencapai herd immunity karena vaksinasi COVID-19 melebihi 70%. Nakes tersebut yakni tim vaksinasi dari TNI, Polri, pegawai puskesmas dan Satgas COVID-19, termasuk seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan vaksinasi selama ini, seperti camat dan lurah, baik ASN atau non-ASN, juga menerima penghargaan dan apresiasi. Parepare ini sudah mencapai 70% di akhir tahun, bahkan melebihi, sehingga kita perlu mengapresiasi dari para tim vaksinator. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menggenjot vaksin dosis kedua. Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden agar di bulan Februari vaksin dosis 1 bisa mencapai 100%. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi terkait cuaca sekitar Kota Parepare kami akan sajikan sesaat lagi. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Jumat 14 Januari hingga Sabtu 15 Januari 2022.
Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada Sabtu pagi, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 20 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Kamis 13 Januari 2022 pukul 10:12 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.